Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Dita dari jurusan Keperawatan kelas reguler B1 STIK Bina Husada Palembang. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu uji parametrik dalam program SPSS, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, apa itu Mann-Whitney? Jadi, kalau kita ingin menguji perbedaan rata-rata dua sampel tidak berpasangan, biasanya ini contohnya di variabel independen. Kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai uji alternatif dari independent t-test. Misalnya, kalau teman-teman data yang seharusnya dia terdistribusi normal, dia bisa menggunakan uji independent t-test. Sedangkan kalau misal data tidak terdistribusi normal, bisa melakukan uji normalitas t-test. Kemudian di sini fokusnya kita untuk membandingkan rank antar dua kelompok, dan syarat yang harus dipenuhi yaitu bisa berupa skala ukur, ordinal atau interval, dan juga data tidak distribusi normal. Nah, Mann-Whitney ini termasuk dalam statistik non-parametrik. Sekarang kita ke contoh kasus. Jadi, di sini misalnya kita ingin mengetahui tentang perbedaan efektivitas terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Dalam hal ini, peneliti membagi responden menjadi dua kelompok. Jadi, ada terapi kelompok kompres dingin dan terapi relaksasi. Nah, rumusan masalah yang sering muncul yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap nyeri setelah pemasangan infus. Kemudian untuk hipotesisnya, HA ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Sedangkan H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Sekarang kita lihat contoh datanya. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terapi kompres dingin, sedangkan kelompok B itu terapi relaksasi. Nah, di sini ada ketentuan identitas nyeri. 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri tidak terkontrol. Nah, teman-teman tinggal input data di bagian variabel view SPSS. Kemudian pada kolom nama kita ketik nyeri, keduanya kelompok. Pada label nyeri kita tulis intensitas nyeri, pada label kelompok kita tulis kelompok values. Pada kolom kelompok kita buat valuesnya 1, label terapi kompres dingin, lalu pencet add. Begitu juga yang 2, buat kelompok 2 terapi relaksasi, lalu pencet add. Oke. Lalu kita ke data view. Kemudian untuk kolom nyeri kita buat scoring nyerinya. Untuk kelompok tadi kan sudah dibagi 2, jadi kita buat aja 1 sama 2. Lalu kita ke analyze, kita ke non parametric test, lanjut ke Legachis dialog, langsung ke independent sample. Di independent sample kita akan muncul tabel seperti ini. Di sini ada 2 kelompok intensitas nyeri kita taruh di test variable list, sedangkan kelompok kita taruh di grouping variable. Lalu jangan lupa pencet Davis group. Di grup 1 kita tulis 1, di grup 2 kita tulis 2. Oke, lalu continue. Jangan lupa test type-nya kita centang di main with you, lalu pencet OK. Nah, ini muncul datanya akan seperti ini. Ini ranks, ini tes statistiknya. Baiklah, untuk interpretasi datanya kita akan bahas satu-satu. Untuk data yang pertama, nilai min rank pada kelompok terapi kompres dingin yakni 21, sedangkan pada kelompok terapi relaksasi adalah 10. Nilai
min range ini yang kita bandingkan. Kemudian untuk data yang kedua, berdasarkan uji min Whitney didapatkan nilai U30 dengan signifikan level 0,000 pi kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan intensitas nyeri setelah pemasangan impuls pada kedua kelompok. Ada pengaruh terapi kompres dingin dan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan impuls. Ketentuan uji min Whitney, jika nilai zinc 2 Taillet kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi hasil ujinya ada perbedaan antara dua kelompok. Sedangkan jika nilai zinc 2 Taillet lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Kesimpulannya, jadi kenapa dia ada perbedaan yang signifikan? Karena nilai signifikan levelnya itu lebih kurang dari 0,05.